mau diapa-apain juga terserah. Awas tuh, itu. Abah lepasin, aku mau ke pemakaman Bapak. Abah, berarti selama ini Abah nyiksa anak saya. Saya nggak rela lahir batin, Abah. Udah, ya. Abah. Yang sabar, yang tenang ya. Maafkan kami. Umi janji, Umi akan menjaga Afifah dari Abah. Umi janji. Allah mendengar semua ucapan Umi. Saya mohon Umi menepati janji Umi. Tolong saya, Umi. Tolong anak saya, Afifah. Umi janji. Umi janji. Abah udah kerasukan iblis. Abah tega ngelarang aku untuk datang ke pemakaman bapakku sendiri. Udah sekarang diam, Abah bilang. Abah, asal Abah tahu, aku nikah sama Abah itu untuk menyelamatkan bapakku. Dan sekarang bapakku udah meninggal. Jadi gak ada gunanya lagi aku di sini. Pokoknya aku minta cerai. Aku mau cerai. Baik, Abah ceraikan kamu. Baik, tapi dengan syarat kamu harus bayar utang keluarga kamu 10 kali lipat. Tahu? Kamu yang bebasin Umi sama Afifah dari gudang, ya? Dia? Siapa? Bukan saya, Mbak. Dia siapa? Rehan. Tapi kamu kasih tahu kan? Kamu yang kasih tahu kan? Dia? Sekarang, kamu beresin barang-barang. Kamu pulang. Hari ini kamu saya pecat. Ampun. Diam! Diam! Si Bang mau kemana? Bu, sebenarnya lagi nunggu Umi dari tadi. Bu mau pamit Umi. Aa. Bo mau pamit kemana? Itu botas kenapa gede banget? Mau pulang kampung? Ada yang sakit di kampung, Bo? Abah udah pecat Bu. Mbok nggak boleh pergi. Nanti biar Umi yang bicara sama Abah ya. Mbok kan udah puluhan tahun ikut sama Umi. Umi gak akan bisa ngurus rumah kalau gak ada Mbok. Afifah, ayo makan dulu. Kalau nggak kamu nanti sakit loh. Umi, aku udah gak kuat lagi hidup kayak gini, Umi. Aku mau minta cerai dari Abah. Tapi aku gak bisa. Abah minta untuk ganti rugi 10 kali lipat dari utang keluarga aku. Aku gak tahu harus cari di mana, Umi. Maafkan kami. Maafkan kami. Umi janji, Umi akan menjaga Afifah dari Abah. Apakah aku sanggup memegang janji itu? Untuk selalu menjaga Afifah dari Abah? Aku tahu Abah itu seperti apa. Jika Afifah terus di sini, dia akan tambah menderita. Dan aku juga tahu
bagaimana rasanya menjadi seorang ibu jika melihat anak yang dicintainya disiksa suaminya sendiri. Ya Allah, bimbinglah jalanku untuk menyelesaikan masalah ini. Tunggu sebentar ya. Semoga ini dapat melunasi hutang kamu sama Abah. Pelita hidupku, penerangi hatiku, Tapi bahagia jiwaku, kau matahari hari. Umi tidak menyarankan kamu untuk bercerai dengan Abah. Tapi keputusannya ada di tangan kamu, Viva. Hanya kamu yang tahu apa yang terbaik untuk hidup kamu. Umi akan selalu mendoakan kamu. Semoga penderitaan kamu cepat selesai. Hanya ini yang bisa Umi lakukan buat kamu. Selalu untukmu, Umi penyejuk hatiku, tanpamu tiadalah. Yes, akhirnya tuh perempuan akan minta cerai juga dan pergi selamanya dari rumah ini. Abah, lembur. Semalam nggak pulang. Ini pembantu kenapa masih ada di sini nih? Hah? Kenapa kamu masih di sini? Abah, Umi mohon, biarkan aja Mbok Darsi tetap kerja di sini. Kan dia udah kerja di sini dari anak-anak masih kecil-kecil. Satu masalahnya, nggak pengaruh. Cari aja pembantu lain. Tapi Asma sama Hana nggak setuju kalau Mbak Darsi pergi. Asma sama Hana butuh Mbak Darsi, Bah. Lagian juga Mbak Darsi udah kayak keluarga kita sendiri. Kalau kita punya pembantu baru, belum tentu cocok sama kita berdua. Ya udah, kalau Abah pecat Mbak Darsi, Asma ikut Mbak Darsi pergi juga. Kalau begitu, kamu jangan pernah membantah perintah Abah. Ngerti? Ya, Mbak. Udah. Ini semua utang-utang aku. Berikut bunganya 10 kali lipat. Jadi sekarang aku udah gak punya utang lagi sama Abah. Dan mulai detik ini, aku minta cerai. Tidak apa, Abah? Ini cek Umi. Ini cek Umi kan? Umi yang kasih kan? Ini tanda tangan Umi, ya kan? Iya. Umi. Ini, Umi kalau mau ngeluarin uang jangan seenaknya aja. Abah jangan! Abah jangan dirobek ceknya, Abah jangan dirobek. Umi. Umi. Uang yang ada di Umi itu uang Abah juga. Jangan sembarangan, jangan seenaknya aja. Kalau mau apa-apa izin dulu sama Abah, tahu? Kamu kalau mau bercerai nggak gampang. Jangan seenaknya minta cerai, jangan. Harus ada izin dari Abah. Abah yang mutusin kapan kamu boleh bercerai, kapan tidak. Ya, gagal. Abah nggak mau cerai itu perempuan lagi. Tapi gue nggak boleh nyerah. Gimana pun caranya, dia harus tersingkir dari rumah ini. Ya Allah, ya Rob. Hamba sudah tidak sanggup lagi hidup seperti ini, ya Allah. Tolonglah
sama hamba untuk keluar dari rumah ini. Hamba ingin berkumpul dengan ibu dan adik-adik hamba, ya Allah. Hamba mohon. Asma, kamu mau keluar dari rumah ini? Aku bisa kok bantuin kamu keluar dari rumah ini. Kamu bukannya nggak suka sama aku? Kok kamu mau bantuin aku? Ya, karena aku kasihan aja sama kamu. Setiap hari disiksa sama Abah. Makanya aku mau bantuin kamu. Ya, tapi kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Asma. Asma, aku mohon sama kamu. Tolong bantu aku keluar dari sini. Aku mohon. Sekarang aku udah pesan ojek buat kamu. Ojeknya ada di depan rumah. Ayo pulang. Afifah! Afifah! Ya udah buruan ikutin aja. Ayo buruan. Tuh ojeknya. Buruan kamu pergi dari sini. Keburu bangun cepet. Mau kemana kamu? Hah? Turun. 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 Mau kemana kamu? Hah? Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Kamu pacarnya ya? Ya? Bukan Pak, saya cuma tukang ojek Pak. Alah, udah ketangkep bahasa mau ngeles. Ngaku deh kamu deh. Ngaku nggak? Kamu pacarnya dia kan? Ya, ngaku. Pak, saya cuma tukang ojek Pak. Kenapa jadi marah-marah sama saya sih? Masih mau ngeles aja kamu. Ah, dasar orang stres. Mana sini ongkos ojeknya? Asma, kamu yang pesen ojek? Lepasan. Masuk. Yang makanya dia suka kabur. Abah, jangan sakiti Afifah, Abah. Kasihan dia. Gimana dia nggak kabur-kabur kalau Abah terus aja nyakitin dia? Udah diam, berisik. Jalan. Masuk. Kok Asma yang bayar ojeknya ya? Kalau kamu berani kabur lagi, Abah tidak akan segan-segan menyakiti ibu dan adik-adik kamu, tahu? Apa jangan, apa mereka nggak tahu apa-apa. Lah. Nah, Apa? Sial banget tau gak lo? Iya susah banget sih ngusir tuh perempuan dari rumah ini. Ya, makanya dari kirim apa? Kirim bunga, terus kirim video. Aduh, gagal semua itu sia-sia tau gak?
Kamu kirim bunga buat Afifah biar Afifah dipikir selingkuh sama Abah. Siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Enggak. Masih mau ngelak? Hah? Masih mau ngelak kamu? Barusan dengar semua kamu telepon, kamu ngomong kalau kamu itu yang... Kamu apaan ini? Umi, Asma yang selama ini biang keladinya. Dia yang ngirim bunga buat Afifah, Umi. Dia yang nyebabin Afifah disiksa sama Abah. Asma, apa benar? Ngomong, ngaku. Cepetan ngomong. Iya, Umi. Asma ngelakuin ini supaya Afifah dicerain sama Abah. Dan Umi jadi istri satu-satunya Abah, Umi. Supaya keluarga kita kembali lagi damai kayak dulu. Dan Aa bisa kembali lagi sama Afifah. Kalau Abah cerain Afifah, Umi. Asma, nggak gitu caranya, Asma. Kamu lihat sendiri kan akibatnya. Kamu lihat nggak Afifah diapain? Kamu punya perasaan nggak? Kamu tega ngeliat Afifah digituin? Hah? Jawab, Aa. Rehan sudah. Kamu kembali ke kamar. Biar Asma Umi yang urus. Kamu udah benar-benar keterlaluan. Kamu ikut Umi. Mohon, Umi. Udah, kamu harus ikut Umi. Gak mau, Umi. Gak mau, Umi. Kamu harus minta maaf. Umi, gak mau. Umi. Asma. Minta maaf, Nak. Sama Afifah. Kamu sudah berbuat salah. Kesalahan kamu sudah keterlaluan. Gak, Umi. Asma gak mau minta maaf sama dia. Dia udah merebut Abah dari Umi. Dia udah bikin Aa sakit hati. Udah bikin keluarga kita berantakan, hancur. Dan Asma gak sudi minta maaf sama dia. Umi, ini ada apa sih, Umi? Afifah, ternyata Asma yang memfitnah kamu. Ayo nak, kamu minta maaf. Afifah itu ibu tiri kamu. Kamu wajib menghormati dia. Ayo Asma, minta maaf ya. Umi yakin kamu anak yang baik. Ya Asma, aku udah maafin kamu kok. Udah gak apa-apa, berdiri ya. Maafkan Umi. Umi terpaksa keras sama kamu. Kenapa Umi lebih belain dia daripada anak Umi sendiri? Umi tidak mau kamu jadi anak yang durhaka. Umi cuma ingin anak-anak Umi semuanya jadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang hormat dan berbakti pada orang tuanya. Tapi Umi, dengerin Umi. Umi ngerti kenapa memang sulit untuk kamu menghormati Abah yang seperti ini. Tapi nak, Allah tuh memerintahkan kita untuk menghormati orang tua kita dalam keadaan apapun. Ini memang berat. Karena itu, berbakti kepada orang tua itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Dari hadis yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud,
Dia berkata, aku bertanya kepada Rasul, amalan apa yang paling utama? Rasul menjawab, sholat pada waktunya. Lalu apalagi? Berbakti kepada orang tua. Lalu apalagi? Berjihad di jalan Allah. Umi sayang Asma. Sampai kapanpun aku akan tetap membenci perempuan itu. Aku akan terus berusaha agar dia tersingkir selamanya dari kehidupan kami. Sorry, saya nggak tertarik kerjasama dengan perusahaan Bapak. Karena ada perusahaan lain yang menawarkan harga yang jauh lebih menarik. Tapi kan Pak, ini harga-harga yang ada di sini kan masih negotiable, Pak. Masih bisa dirundingkan. Ya. Nggak bisa, Pak. Bapak rupanya nggak paham nego dengan saya. Permisi. Jangan gini aja dulu, kasih tahu bagaimana caranya. Kamu asisten baru, kasih ide, kasih masukan. Bapak tenang. Saya punya solusi buat Pak Fahri itu terkenal hidung dia. Kita kasih wanita cantik buat dia, biar proyek kita berjalan lancar. Begitu aduh, kumaha. Ya, udah cari perempuan yang sesuai selera dia. Ya. Apa? Jadi semua foto perempuan yang kamu kirim nggak ada satupun yang keterima? Saya nggak tahu Pak, tapi yang jelas sudah saya kasih semua foto-foto perempuan, tapi semuanya ditolak. Bapak Hari itu sukanya perempuan yang model bagaimana ya? Aku ambil minumnya. Jangan. Ada apa, Bah? Ini Mbak. Itu buat apa ya, Bah? Abah ngomongin apa ya? Kok kayaknya ngomongin soal perempuan? Abah, makan malamnya udah siap. Abah mau makan kapan? Hari kamu teh nggak punya baju yang kebuka gitu, yang seksi gitu. Gak ada, Abah. Baju aku kayak gini semua. Halo. Itu besok siang kamu beli baju yang agak lah. Hah? Kirim ke rumahnya. Abah mau bawa aku kemana sih? Kok aku harus pakai baju seksi? Abah, aku ganti baju aja ya.
Nggak biasa nih pakai baju seksi kayak gini. Nggak enak, Bah. Abah, Afifah nggak mau, Bah. Aduh, aku nggak mau pakai baju. Udah, ayo cepetan. Afifah mau dibawa kemana? Ini kenapa bajunya seperti ini sih? Nggak sopan bener bajunya ya Abah. Umi jangan ikut campur ya. Ini urusan Abah sama Afifah. Jangan ikut campur. Umi, aku nggak mau ikut sama Abah, Umi. Aku takut. Abah yang jujur. Afifah mau dibawa kemana, Abah? Abah bilang udah jangan ikut campur. Umi diam. Abah nggak mau. Umi, Abah mau Afifah ke laki-laki lain, Umi. Astagfirullahaladzim. Apa bener Abah? Abah mau nyodorin Afifah, istri Abah sendiri ke pria lain. Apa tega bener sih? Udah lah, Umi diam. Umi jangan ikut campur ya. Afifah, kamu dengar. Abah itu udah nolong banyak sama keluarga kamu. Duit Abah udah habis banyak buat keluarga kamu. Sekarang Abah cuma minta tolong kamu ngerayu orang aja, ngerayu dia sebentar supaya dia bisa mau tanda tangan proyek Abah. Cuman begitu. Masa kamu begitu sama Abah? Cuma ayo. Abah, istighfar Abah. Abah, ini sama aja. Jangan Abah ikut cuma istri campur. sendiri. Afifah, astagfirullah. Oh, dia jangan nangis-nangis kayak begitu. Abah biarin aku pergi, Abah. Diam, kamu jangan lari-lari kayak begitu. Diam. Jangan bikin malu Abah depan umum. Udah dong, jangan nangis kayak begitu. Mana sih? Ingat, kamu kalau nggak nurut omongan Abah, kamu nyesel nanti. Diam. Hapus air matanya. Hapus. Ini pakai tusuk. Begitu. Udah. Sekarang senyum. Senyum, jangan begitu. Ya, kamu tebar pesona sama orang itu nanti ya. Kamu dapetin proyek buat Abah, ngerti? Udah berhenti. Jangan nangis lagi. Senyum. Ingat. Senyum terus. Nah, begitu aja. Afifah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi. Umi kenapa lagi? Cerita sama Rehan. Umi nggak boleh takut. Kasih tahu Rehan ada apa. Umi cerita sama Rehan. Tolong selamatin Afifah. Afifah dibawa apa? Afifah mau diculik sama pria lain. Umi tahu Abah bawa Afifah kemana? Umi nggak tahu. Tapi Umi ingat kalau Abah suka ketemu dengan kliennya di restoran, satu restoran. Di mana Umi? Kasih tahu Rehan cepetan. Resto kemudian di Kemang Raya. Cepetan. Nanti kalau semuanya udah selesai, kasih sama Papa Hari biar tanda tangan ya. Biar Papa Hari lebih nyaman negosiasinya, ya lebih baik sama Afifah aja ya. Ya mudah-mudahan lancar lah. Ya Pak ya, jangan lupa tanda tangan Pak.
Terus itu, Pak. Saya rasa akan lebih enak kalau kita bicarakan kontrak di apartemen saya. Gimana? Ya Allah, tega sekali Abah istrinya sendiri hanya demi mendapatkan kontrak proyek. Ayo kita pergi sekarang. Ayo. Ayo. Kamu kenapa nangis? Belum pernah begini. Saya jadi makin nafsu kalau berhubungan dengan perempuan polos seperti kamu. Sebentar lagi mobil datang. Sabar saja. Malam ini pasti malam yang menyenangkan buat kita berdua. Kamu pasti nggak akan pernah lupa malam yang menyenangkan itu. Maaf Om, saya harus pergi. Tunggu! Mau kemana kamu? Biarin saya pergi Om. Nggak bisa! Anak aja! Kamu itu udah diserahkan buat saya. Jadi kemana saya mau, kamu harus ikut. Ngerti? Enggak, biarin saya pergi Om. Lepasin. Udah. Kamu. Siapa kamu? Jangan ikut campur! Awas lo ya. Lihat nanti. Saya nggak akan pernah tanda tangan proyek ini. Kontrak siap. Aku pasti dapetin proyek besarnya Papa hari ini. Halo Papa Hari, selamat pagi. Bagaimana? Hah? Udah tanda tangan kontraknya? Waduh, pasti happy dong dengan Afifah tadi malam. Malam apaan? Hah. Saya malah babak belur dipukuli sama cowok yang tiba-tiba muncul dan bawa kabur perempuan itu. Saya sempat dengar namanya Rehan. Pokoknya, saya nggak akan lagi bekerja sama dengan bapak yang namanya Abah Asep. Afifah kabur. Tapi kok dia nggak pulang? Afifah tidur di mana? Afifah! Kamu tidur di mana semalam? Hah? Tidur di mana kamu? Tidur di mana? Abah, Afifah tidur sama Umi di kamar tamu. Tidur di mana? Diem aja. Tidur di mana? Hah? Aduh, Umi tuh nggak habis pikir. Kok ada suami seperti Abah? Tega-teganya jual istrinya hanya untuk kepentingan proyek. Abah nggak takut dosa ya? Hah? Abah nggak takut sama murka Allah? Umi jangan ceramain Abah terus. Umi tahu nggak? Proyek besar Abah gagal, hancur, gara-gara Rehan. Umi kasih tahu Rehan kan? Iya kan? Iya. Selama ini Umi sama Afifah pakai sabuk ini. Abang nggak tahu kan perihnya gimana? Abang sekarang rasain. Kamu berani ngelawan orang tua ya? Berani ngelawan orang tua sendiri. Mulai hari ini, kamu bukan anak Abah lagi, bukan? Bagus. Rehan juga nggak mau punya bapak kayak Abah. Tega ngejual istri sendiri, Bah. Cuma demi sebuah proyek. Abah nggak malu. Kamu pergi dari rumah ini. Pergi kamu.
rumah ini, Rehan pergi. Tapi kalau Abah yang nyuruh, Rehan tetap tinggal di rumah ini supaya Abah nggak semena-mena sama semua orang yang ada di rumah ini. Kalian, kamu dengar? Kamu dengar? Umi lihat anak Umi. Hah? Berani ngelawan bapaknya sendiri. Anak durhaka berani ngelawan bapaknya sendiri. Ini didikan Umi. Kamu. Ya Allah. Gara-gara kamu kabur, gara-gara kamu melarikan diri, proyek besar Abah jadi hancur. Hancur. Tadinya Abah diharap menikah dengan kamu itu, Abah akan untung besar, tapi malah rugi, malah bangkrut. Rehan. Ya Abah tambah emosi. Kasihan Afifah nanti tambah disiksa sama Abah. Maafin aku. Abah, kalian lihat. Kalian selalu belain Afifah, ya kan? Selama kalian belain dia akan makin sengsara. Sebaiknya banyak minta maaf sama Abah supaya dia berhenti saat Afifah. Apa yang harus aku lakukan? Umi benar. Semakin aku melawan Abah akan semakin menyiksa Afifah. Karena aku nggak bisa selalu berada di sisi Afifah untuk melindunginya, ya Allah. Abah, Rehan minta maaf. Tolong berhenti Abah menyiksa Afifah. Kamu ngomong apa? Abah nggak denger. Abah nggak denger. Lebih keras. Abah, Rehan minta maaf. Tolong Abah berhenti menyiksa Afifah. Lebih keras. Rehan minta maaf, Abah. Tolong Abah berhenti menyiksa Afifah. Nah, begitu dong. Begitu. Mulai hari ini, jangan pernah ikut campur lagi urusan Abah. Ngerti? Iya. Ngerti? Lihat Abah, lihat. Jangan pernah ngebantah lagi perintah Abah. Ngerti? Umi, Rehan nggak bisa terus-terusan diem melihat Abah menyiksa Afifah. Kenapa sih kita nggak pergi aja dari rumah ini? Kita tinggalin Abah. Orang kayak Abah tuh emang pantasnya tinggal sendiri biar dia nggak ngancurin hidup orang lain. Umi nggak bisa. Sebagai seorang istri, sebaiknya Umi ada di sisi Abah. Kalau Umi nggak mau pergi, aku juga nggak bisa pergi. Kalau aku nggak ada, siapa yang akan melindungi mereka dari kejahatan Abah? Waalaikumsalam. Maaf, saya siang ini tidak bisa ke pengajian. Karena kebetulan ada urusan keluarga yang penting. Umi, jangan dibatalin. Umi harus tetap datang. Rehan gak apa-apa. Tapi Umi, umat membutuhkan Umi. Membutuhkan bimbingan Umi. Jangan dibatalin ya. Rehan gak apa-apa kok.
Baiklah, saya akan ke sana sekarang. Waalaikumsalam. Umi pergi dulu ya. Papa pergi. Aku harus ngomong sama Afifah. Afifah, Mas Rehan, ada apa? jawab aku dengan jujur. Sampai kapan? Sampai kapan kamu mau terima penderitaan ini? Sampai kapan kamu mau tahan perlakuan Abah ke kamu, Afifah? Abah udah keterlaluan. Dia mau ngejual kamu ke laki-laki lain. Kalau kamu emang mau, kamu bisa mengakhiri semua ini. Jawab aku dengan jujur, Afifah. Apa kamu masih mencintai aku? Aku mencintai engkau begitu besar. Apa sih maksud kamu? Kalau kamu masih mencintai aku, Afifah, aku bersedia melakukan apapun untuk menyelamatkan kamu dari rumah ini. Aku harus pergi. Kamu masih mencintaiku kan, Afifah? Tinggalkan engkau, tinggalkan Aku udah gak mencintai kamu, Mas Rehan. hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinarnya datang. Maafin aku, Mas Rehan. Aku terpaksa ngelakuin semua ini. Karena aku gak mungkin terima kamu lagi. Kamu sekarang itu adalah anak tiri aku. Dan kamu harus terima kenyataan ini. Seperti aku juga. Aku harus terima kenyataan kalau aku punya suami seperti Abah. Ya Allah, ya Rob. Aku tidak bisa meminta cerai dari Abah. Tapi aku tidak sanggup lagi hidup seperti ini. Aku mohon, ambillah nyawaku ini, ya Allah. Karena dengan itu satu-satunya cara agar aku bisa terlepas dari penderitaan ini. Afifah, kamu nggak boleh bicara seperti itu. Kamu harus kuat menghadapi semua cobaan. Tapi aku udah gak bisa lagi ngomong seperti ini. Aku udah gak tahu lagi harus gimana. Afifah, jangan pernah berputus asa. Kamu harus terus-menerus mohon kepada Allah untuk mendapatkan rahmat-Nya. Dan ini minta, jangan sekalipun kamu berdoa seperti tadi lagi. Karena kematian itu adalah kuasa Allah dan kita tidak boleh mencampurnya. Ayo, kita berdoa bersama-sama ya. Ya Allah, yang Maha Pembuka hati, bukalah hati suami kami dan jadikanlah dia imam di dalam keluarga kami yang melindungi kami, ya Allah. Dan bukan seorang suami yang kasar dan menyakiti hati istri-istrinya. Ya Allah, jadikanlah Abah suami yang adil, yang bertanggung jawab, seperti yang diteladani oleh Rasulullah
Kabulkanlah doa kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengabul doa. Surga di telapak kakimu, ridho Allah dengan ridhomu, begitulah sabda Nabi. Pelit banget sih tinggal bikinin doang. Umi? Masya Allah Umi. Cantik banget. Mau kemana? Umi mau ke ulang tahun pernikahan temannya Umi. Ini juga lagi nungguin Abah. Ganti baju aja. Nggak selesai-selesai. Sama Abah Umi? Iya. Emangnya Abah mau apa namanya Umi gitu? Abah, aku nggak usah ikut ya, Bah. Kamu ngomong begitu lagi. Kamu harus ikut nemenin Abah. Tadi. Ya Allah, kalau sampai Afifah ikut dan Abah mengenalkan sebagai maduku kepada teman-temanku nanti, gimana? Pasti akan jadi bahan gunjingan nanti. Kenapa? Hah? Umi keberatan? Tapi Pak ikut? Ya? Abah sakit, Abah. Abah, jangan saking Afifah. Kenapa? Hah? Kamu keberatan? Ya, keberatan. Pokoknya ingat, Abah nggak mau ikut kalau Afifah nggak ikut. Ya Allah, tiap hari ada aja yang ribut di rumah. Abah kalau nggak berantem sama Umi, sama Aa Rehan, atau Teh Asma. Mau sampai kapan kayak gini terus? Karena nggak kuat. Abah sakit, Abah. Abah, lepasin Afifah, Abah. Lepasin. Jadi Umi benar keberatan. Dia ikut, keberatan. Pasti, Bah. Kalau Abah bisa mikir, ngajak Afifah ke acara itu sama aja mempermalukan Umi. Dan mempermalukan diri Abah sendiri. Abah nggak butuh omongan kamu, tahu? Nggak butuh nasihat dari kamu, tahu kamu? Tampar, Bah, tampar! Tampar, Bah! Tahan. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku menolak mengajak Afifah, Abah akan marah besar padaku. Dan pasti akan terjadi pertengkaran lagi di rumah ini. Tapi saat ini perasaanku nggak penting. Yang terpenting adalah menghindari pertengkaran. Kenapa? Manggut. Ngomong yang jelas. Keberatan. Iya, Bah. Biar Afifah ikut sama kita. Begitu dong. Berarti nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Ayo kita jalan. Ayo jalan. Umi, Ngapain di situ? Masuk. Tunggu. Apa? Kamu diem aja sih, tuh ini belain Umi. Umi tuh diinjek-injek harga dirinya sama Abah. Dipandang sebelah mata sama Abah. Jangan diem aja dong. Kamu lihat nggak? Emang Aa diem aja? Aa juga belain Umi. Kamu sadar nggak selama ini Aa juga belain Umi? Sadar nggak kamu? Kamu selama ini cuma nambahin masalah buat Umi. Sadar nggak? Tingkah kamu tuh kayak berandalan. Emang enggak, hah? Terus kemarin siapa nanya? Siapa? Jawab! Makanya kalau jadi kakak tuh jangan sok tahu, sok benar. Diem kamu.
Makin gede, makin pinter. Bukan makin sopan, malah makin kurang ajar sama A-nya. Asma! Aku nggak kuat lagi tinggal di sini. Aku nggak kuat dengar semuanya berantem terus. Ya Allah, kasihan Umi. Aku sudah terlalu banyak nyakitin perasaan Umi. Aku nggak mungkin nambah-nambahin lagi dengan membuat Umi malu di depan teman-temannya sendiri. Aku gimana cara mencegahnya, ya Allah? Aku harus apa? Kenapa diam aja? Enggak, Bah, nggak apa-apa. Perut aku sakit banget. Ada apa sih, Kak? Aduh, nggak tahu nih Umi. Perut aku tiba-tiba sakit gini. Abah, sebaiknya kita bawa Afifah ke dokter. Takutnya nanti kenapa-napa dia. Bener kata Umi, lebih baik kita ke dokter aja, kita nggak usah jadi ke sana deh. Aduh, kalau sampai aku dibawa ke dokter terus aku diperiksa, bisa-bisa ketahuan kalau aku cuma pura-pura sakit. Gak usah Umi, gak usah ke dokter. Aku pulang juga pasti aku sembuh kok. Setelah aku kena minyak angin sama aku rebahan sedikit, pasti aku bisa sembuh kok Umi. Ya udah, kalau gitu kita batalin aja acaranya. Kita pulang aja sekarang ya. Ya sudah, apa boleh buat. Biar nanti Umi telepon temannya Umi deh. Gak usah Umi, gak usah. Mendingan Umi sama Abah lanjutin aja ke acaranya. Nanti biar Afifah pulang sendiri naik taksi, gak apa-apa kok. Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Apa maksudnya? Udah tahu sakit, tapi pengen pulang sendiri naik taksi. Mau apa? Jangan-jangan kamu cuma pura-pura supaya nggak ikut ke pesta, ya kan? Enggak Bang. Enggak, Bang. Sebaiknya Abah antar Afifah pulang ya. Biar Umi pergi sendiri ke pestanya. Bagus. Turun deh. Turun, ngapain lagi? Turun, cepet turun. Ya Allah, Abah tega sekali. Ninggalin Umi di pinggir jalan sepi begini. Kenapa sih nggak mau nunggu barang sebentar sampai Umi dapat taksi?
diam ya. Kamu akan baik-baik aja.